Jika kita membaca Alkitab, maka kita akan mendapatkan bahwa di dalam Alkitab tidak hanya berbicara tentang masa-masa yang baik atau good times, tetapi juga berbicara tentang masa-masa yang berbahaya atau yang disebut sebagai critical times. Bahkan kalau kita membaca, menelusuri di dalam Alkitab, maka kita akan mendapatkan bahwa Tuhan banyak berkarya dan Tuhan bekerja lewat the critical times atau waktu-waktu yang sulit, waktu-waktu yang berbahaya. Ketika kita membaca di dalam firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan bahwa Tuhan banyak sekali berbicara, Tuhan menasihatkan, Tuhan memperingatkan, Tuhan menghibur, Tuhan mendorong, memotivasi umatnya di masa-masa yang kritis atau berbahaya itu. Seruan Tuhan, firman Tuhan yang diturunkan ketika umat Allah sedang ada di waktu-waktu yang kritis, kemudian dibukukan, dan tulisan itu seringkali disebut sebagai tulisan apokaliptis di dalam firman Tuhan. Ada beberapa jenis atau beberapa buah kitab di dalam Alkitab yang digolongkan sebagai tulisan apokaliptis. Salah satunya adalah kitab Daniel. Oleh karena itu saya percaya bahwa kitab Daniel berbicara sangat-sangat profetis bagi kita. Kenapa? Karena hari-hari ini menurut saya kita ada di dalam masa the critical times atau waktu-waktu yang berbahaya. Saya tidak akan bisa mengulas semuanya, tapi saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara pagi hari ini untuk melihat satu ayat di dalam Daniel pasal ke-11 ayat 32. Daniel 11 ayat 32 demikian firman Tuhan dari versi terjemahan baru, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata yang licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Bapak Ibu Saudara, ayat ini berbicara tentang bagaimana sebuah masa di dalam sejarah Israel ketika antikris dalam tanda kutip, orang yang disebut sebagai salah satu sebagai antikris dalam sejarah Israel, kemudian menyerbu bait Allah, kemudian membujuk orang-orang Israel untuk meninggalkan perjanjian dengan Allah. Dan Bapak Ibu Saudara boleh telusuri itu dalam sejarah ketika Antiochus Epiphanes menyerbu dalam bait Allah dan kemudian membawa atau menggorok seekor babi dan darahnya dicurahkan di atas mezbah di dalam bait Allah. Dan Bapak Ibu Saudara boleh membaca dalam sejarah bagaimana di waktu-waktu yang kritis itu Tuhan membangkitkan sebuah remnant kaum sisa yang disebut sebagai orang-orang Makabeus yang dipimpin oleh Yudas Makabeus yang dikenal sebagai peperangan Makabe pada waktu itu. Bagaimana orang-orang ini bertahan, berdiri di atas perjanjian Tuhan untuk melawan siasat daripada Antiochus Epiphanes. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa kitab Daniel dituliskan bukannya memberikan sejarah kepada kita, juga memberikan sebuah prinsip-prinsip bagi kita yang hidup di masa-masa yang berbahaya ini. Apa yang bisa kita pelajari dari Daniel 11 ayat 32? Yang pertama, dari sisi musuh kita bisa melihat apa yang dikerjakan musuh selalu konsisten Bapak Ibu Saudara dari kitab Kejadian. Yaitu apa? Dalam Daniel 11 nanti kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh roh antikris yang dilakukan oleh Antiochus Epiphanes, yaitu dikatakan bahwa dia membujuk orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Menurut saya strategi setan tidak pernah berubah hari-hari ini, bahwa apa yang dilakukan setan musuh bagi umat Tuhan adalah dia membujuk. Kata membujuk di situ diambil dari satu kata yang bisa diartikan merayu atau bisa dikatakan sebagai memberikan sebuah janji-janji yang palsu, janji-janji yang kelihatannya benar tapi sebenarnya palsu. Hari-hari ini saya melihat ada banyak orang di masa-masa ini mulai Bapak Ibu Saudara hatinya bergeser daripada Tuhan, hatinya mulai mengandalkan sesuatu yang lain, hatinya mengandalkan kepada something atau someone, sesuatu yang bukan daripada Tuhan. Dan ini peringatan buat setiap kita. Dan bagaimana antidot daripada semuanya ini? Kita bisa melihat tadi dalam Daniel 11 ayat 32 dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara memfokus kepada 3 hal. Yang pertama, dengan jelas Daniel 11 ayat 32 diberikan sebuah kunci kepada kita bahwa umat yang akan kuat dan bertindak adalah umat yang mengenal Tuhan, umat yang mengenal Allah. Oleh karena itu kata kunci di masa-masa kritis ini ada bagaimana kita diperintahkan, di mana kita diundang, bagaimana kita diajak Bapak Ibu Saudara untuk mengenal Tuhan. Kata mengenal di situ memakai kata bahasa Ibrani yada,
yang artinya bukan hanya sekedar mengenal atau tahu, tapi mengenal secara intim, mengenal secara personal, dan berbicara tentang sebuah pengalaman. Oleh karena itu, saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa hari-hari ini Tuhan mengundang kita untuk masuk dalam sebuah keintiman dengan Dia, mengenal Dia secara personal, mengenal Dia secara intim, dan mengalami Tuhan. Saya percaya bahwa pengalaman dengan Tuhan itulah yang membuat seseorang akan menjadi kuat. Saya akan mengutip sebuah perkataan dari seorang hamba Tuhan, yaitu Awi Tozer, seorang hamba Tuhan yang terkenal. Dalam bukunya A Knowledge of Holy, dia mengatakan demikian: pandangan yang rendah tentang Allah yang ada di antara orang-orang Kristen di dunia adalah penyebab dari 100 kejahatan yang lebih rendah di mana-mana di antara kita. Tetapi penemuan kembali tentang keagungan Tuhan akan memulihkan segala-galanya. Saya akan ulang nih, pandangan yang rendah tentang Allah yang ada di antara orang-orang Kristen di dunia adalah penyebab dari 100 kejahatan yang lebih rendah di mana-mana di antara kita. Merosotnya pengetahuan tentang yang kudus telah menghasilkan masalah bagi kita, namun penemuan kembali tentang keagungan Tuhan akan memulihkan. Kenapa hari-hari ini ada banyak kelemahan rohani, ada banyak masalah di mana-mana, masalah di bisnis kita, masalah di keluarga kita, masalah dalam gereja kita, karena pengenalan kita, pengalaman kita tentang Tuhan itu salah. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Awi Tozer, bahwa penemuan kembali tentang the greatness of God, the goodness of God, kebaikan Allah dan keagungan Allah akan mengembalikan kita di dalam posisi yang sebenarnya. Dan kalau dikatakan umat ini mengenal Allah, ada dua yang dihasilkan. Yang pertama dikatakan mereka akan tetap kuat. Kuat di situ diambil dari satu kata kasak yang artinya diikat dengan erat, tidak goyang. Dan kata ini menarik dipakai juga dalam Yosua 1 ayat yang ke-6, di mana kata kuat di sini bukan hanya sekedar teguh, tidak bergeser, tetapi kata ini juga bisa berkata mengalahkan sesuatu, dan kata ini juga bisa diartikan dengan keberanian, seperti yang saya sampaikan dalam New Spirit beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu saya percaya bahwa umat yang mengalami Tuhan, umat yang mengenal Tuhan di masa-masa berbahaya akan tetap teguh, berdiri dalam perjanjian dengan Tuhan. Tapi bukan hanya itu, tapi mereka akan mampu mengalahkan segala sesuatu, dan mereka akan memperoleh sebuah keberanian ilahi untuk melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Dan bukan hanya dikatakan bahwa umat itu akan kuat, tapi umat itu akan bertindak. Do something. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Di masa-masa yang kritis, di masa-masa yang berbahaya, Tuhan bukan hanya memberikan kita kekuatan untuk sekedar kuat dan tinggal tetap untuk kepentingan kita sendiri, tapi Tuhan memberikan kepada kita kekuatan supaya kita bisa do something for God. Kita melakukan sesuatu yang penting bagi Tuhan, dan saya percaya itu juga untuk sesama kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita semua, bahwa umat orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Ambil janji ini buat Bapak Ibu Saudara, aminkan itu, dan biarkan ini menjadi pengalaman kita bersama-sama. Tuhan memberkati.